Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku Gus badhe tanglet redaksi hadis larangan Nabi untuk ziarah kubur pada awal-awal waktu Islam. Itu ada yang meriwayatkan apa enggak ada? Sudah itu aja. Ada istilahnya hadisnya Nabi Kuntun, nah itu kan melarang, dulu pernah melarang, kemudian memperbolehkan kan. Nah, waktu yang hadis melarangnya dulu itu loh, ada yang meriwayatkan apa enggak ada. Terima kasih. Monggo, mbok menawi wonten pertanyaan lintu nih. Niki sambil dicarikan. Pertanyaan sing cara Pak Kacong niku sing rada berbobot jare Pak Kacong. Monggo, sarang-sarang. Saya utang Mas. Masalah talqin, teks yang di kitab yang menjelaskan mengatakan ya fulan dan seterusnya. Teks di kitab yang menjelaskan lafadz talqin ya Abdullah atau ya fulan itu memang kesunahannya menggunakan teks itu atau yang sunnah itu talqin saja? Apa juga termasuk teksnya? Karena kan ada juga hadis sahih yang lakinu itu kan cuma la ilaha illallah. Nah itu jika diganti la ilaha illallah itu apa juga termasuk kesunahan talqin setelah meninggal? Ada lagi nih. Langsung Ya. Pak Lu deh sih ta. Ente ya. Pak Kacong, tahan. Pertanyaan ini gantian nih. Untuk oh iya, Adwana aku Pak Kacong. Pun, kalau niki, terus kalau redaksi masalah talqin itu memang banyak, cuma lafadz yang kuwarid dari Kanjeng Nabi itu sampean bisa lihat di dalam kitab i'anahnya di dalam qauluhu ya Abdullah tangriki rawahu at-Tabrani bilafdi idza mata ahadukum min fasawaitum at-turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summal yakul ya fulan ibna fulan fa inna ma'uhu. Terus untuk masalah redaksinya itu sudah dijelaskan lengkap di ranahnya setelah memanggil ya fulan ibna fulanah yang pertama itu fa'in, maka orang yang akan yang di kuburan itu akan benar-benar mendengarkan. Kemudian diulangi lagi ya fulan ibna fulanah, untuk yang kedua kalinya si mayit ini akan bereaksi fa'innahu yastawi qa'idan, mayit itu akan benar-benar langsung bangkit menjadi duduk. Diulangi lagi ya fulan ibna fulanah dengan panggilan yang nomor 3 fa innahu yakul arsyidna yarhamkallah. Itu dari kuburannya mengatakan ajarkan kepadaku niscaya semoga engkau dirahmati oleh Allah. Jadi bacaan talqin yang pertama itu ya fulan ibna fulanah diulangi 3. Setelah itu baru niki walakin la tashuruna, akan tetapi kita yang ada di atas kuburan di luar kuburan ini enggak ada yang tahu. Fal yakul, kemudian ucapkan udzkur ma kharajta alaihi minat dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Terus lafadznya kalau yang kuwarid daripada Kanjeng Nabi ringkes cuma itu saja. Tapi kalau yang di buku-buku talqin itu bagaimana? Kan banyak ya, panjang-panjang ya. Itu juga sebenarnya sudah disebutkan di dalam kitab i'anahnya. Mulano kalau di dalam kelanjutannya wa ra'aitu fi hasyatil barmawi ala sinmim Imam Ibnu Qasim sihota talqinin bi absata mimma hauna. Kalau di dalam kitab Hasyiatul Barmawi, Hasyiyah Barmawi ini hasyiyahnya Fathul Qorib. Tengeriki beliau dawuh bahasa talqinnya lebih panjang seperti di napa jenenge buku-buku Yasin biasanya nih loh. Sampai ada bahasa
Tengeri Bismillahirrahmanirrahim. Gila tak wajak nih jebusannya aku malah sing nalkin nih. Sama persis seperti yang di buku-buku Yasin nih kok. Yang biasanya nih loh. Niki bahasan palingan wa'lam annahuma niki bahasannya. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani wa bi amsalika min ummati Muhammadin fala yuz'ijaka wala yur'ibaka wa'lam annahuma khalqun min khalqillah. Jadi redaksinya sampun lengkap nih. Jadi kalau dari Kanjeng Nabi wau cuma ringkes ya fulan ibna fulanah 3 kali, kemudian udzukur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah ila akhirih. Cuma kalau panjang niku sesuai dengan yang ada di buku-buku Yasin, di buku-buku Talqin, dengan yang disebutkan yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Barmawi. Niku ngoten. Pripun dari sailnya? Yang ditanyakan dari segi nopo kok ada la ilaha illallahnya nopo maksudnya pripun? Talqin itu kan memang macam-macam. Pelajaran kemarin itu, materi kemarin kan ada hadis juga. La ilaha illallah. Ya, itu kan yang mau meninggal kan? Ya, itu kan yang sahih. Kalau nggak salah yang hadis yang talqin itu ada keterangan saya pernah dengar itu dhaif. Nah, seandainya kita pakai yang sahih. Oh, masalah hadis dhaif, hadis sahih itu tak? Oke, berarti begini. Berarti niki yang ditanyakan ada hadis sahihnya atau tidak? Ini jebusannya kayak sing komen nang TikTok ya. Enggak, artinya kita patokan yang sahih, kita kiaskan ke yang untuk yang setelah meninggal itu bisa enggak? Oh, jadi maksudnya begini. Orang yang sudah meninggal itu kita pakai hadis yang sahih yang kemarin bahwa ditalkinnya pakai la ilaha illallah. Tapi digawe dalil nalkin sak marine mati. Nggih sampun salah alamat, salah kamar lek ngoten niku pisan. Artinya sudah ada diri sendiri. Kalau jenengan berkata bahwa lo ini kan hadis yang diriwayatkan mengenai masalah talqin itu kan dhaif. Itu bagaimana? Nah, niku wis bolak-balik dibahas bahwa kita selaku ahlus sunnah wal jamaah dalam naungan Nahdlatul Ulama tetap mengamalkan yang dhaif karena yang namanya hadis dhaif itu diamalkan di dalam fadhailil a'mal atau amalan-amalan yang dianggap utama. Tapi tidak sampai hadis dhaif itu bisa digunakan di dalam masalah hukum. Ngoten lho. Jadi kita hadis dhaif itu jangan sampai dianggap seperti halnya hadis palsu. Soalnya grup sebelah niku matakan atau bahasanya menyamaratakan. Hadis dhaif itu koyok-koyok wis koyok hadis tuh wis koyok-koyok wis gak bisa dipakai sama sekali. Jadi jenengan mboten usah ragu bahwa andaikan ini memang merupakan yang dalam talqin setelah meninggal itu merupakan hadisnya dhaif, ya kita akui mawon bahwa itu memang hadis dhaif. Hanya saja di dalam keyakinan hadis dhaif itu tetap diamalkan di dalam fadhailil a'mal. Kalau jenengan memaksakan untuk kias yang model seperti tadi, tetap mboten saged. Salah alamat, salah kamar lek ngoten niku punan. Ngoten lho. Sampun nggih. Nggih, wow untuk yang masalah kuntunah hitukum ini masih kacang ya Pak Kacang. Tanglet apa? Ajae takoke kok menggebu-gebu ini nggih. Ado Ngantuk ya? Ado. Oh, ado. Itu kalau yang tadi lek talqin disebut ibu lek nang mall. Nang akhirat. Lek nang akhirat disebut bapak Lek terus kalau anak zina gimana itu? Kalau apa? Kalau anak zina. Kapan? Wae kapan? Yo anak zina mati. Wae talqin. Talqin. Wae talqin kan ibu Nah, itu bapak Lah apa bapak Kan wae talqin ibu Kan memang ibu Tutup bapak konsen. Tadi diterangkan kalau di talqin itu disebut bapak ibu Iya. Kalau di akhirat disebut bapak Bapak Lek anak zina. Ketika disebut anake Nabi Adam ngoten mawon. Oh, ngono ta? Nggih. Cek ngono. Ora ngono dak takon aku. Asline aku ero lek jawabane ngono iku. Wis tarik-tarik kabeh ana bahasa yang lain. Cek lek iku.
Timbul pertanyaan kedua. Sik. Gurung dicemplungno kok wis nyemplung dhewe Pak Kajong. Apa to Pak Kajong? Ben gak ecek ngono pertanyaane Pak Kajong sing rada Kedua berbobot. tadi diterangkan sing maca kulhu ngono iku sembarang kalirku enak kan ya? Enak Itu cenak sampai ke Siratal Mustaqim ku wet gitu. Seakan-akan orang meninggal itu sebelum meninggal itu baca itu seakan-akan gak ada siksa. Dari keterangan tadi lo ya. Seakan-akan gak ada siksa. Apa iya memang gak ada siksa selamanya sampai kiamat sampai diterangkan tadi lewat di Siratal Mustaqim kalau baca apa itu wet ya dak sampai soro. Seakan kan nggak ono enak seakan ya. Apa memang seperti itu? Gak ada siksaan sama sekali dino malam mati dino malam Jumat sampai Jumat itu? Apa disiksa dino ikut to apa ndak selamanya? Terima kasih. Intinya ya nopo Pak Kajong pertanyaan nih Pak Kajong. Saya gak percaya ya sampai hati. Bukannya gak percaya. Tadi diterangkan gak ada siksaan sama sekali itu tadi itu. Fadilahnya orang itu kalau semisal meninggal di hari Jumat, Ya. nanti dia amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Dia selamat dari adab kubur dan juga fitnahnya. Ya, sampai kapan itu? Kubur. Hah? Sampai biarin kuburan. Habis kuburan. Habis kuburan beda lagi. Disiksa. Masanya terangkan sampai nang lewat Siratal Mustaqim. Oh, kalau lewat- Siratal Mustaqim beda. Sekarang gak nggawa kita apa iki rek? Sek nyantol lang deci cakung dah pang kita Pak Kajong. Sudah di rumah tapi lupa tadi. Oh lupa. Tapi wis tumbas nggih. Tumpah. Alhamdulillah. Nggih. Untuk yang nomor 2 itu kan yang ngriku dilanjutaken. Wa warada aidon mangqara akul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghdatil qabri wa jawazas sirata ala akufil malaikah. Kalau orang itu mampu membaca kul huwallahu ahad 100 kali, dimirengaken Pak Kajong. Konsen. Membaca kul huwallahu ahad dalam posisi maradil maut. Maradil maut itu sebuah sakit yang mana dia mati di sakit itu. Membaca kulhu 100 kali, fadilahnya 3. Yang pertama, dia aman dari fitnah kubur. Yang nomor 2, dia aman daripada sempitnya kuburan. Dan yang nomor 3, dia bisa melewati Siratal Mustaqim melalui gampangan ngomong sayapnya para malaikat. Jadi nggak ada yang cara bahasanya sama sekali tidak disiksa belas, itu tetap nanti tergantung amal ibadahnya. Coba itu dibedakan karena memang acarane namat niku mungkin kuwatah. Acarane nang kiamat niku kata Pak Kajong. Jadi melewati jembatan Siratal Mustaqim nanti ada juga yang namanya menghala. Kok tahu-tahu wae. Loh. Kok diarani ya nung ini aku. Ya minta maaf, sorry. Aduh. Keliru ngomong, Gus. Seperani ngake Gus. Alang. Oke. Ya Aman Allah. Pak Kajong. Mau jotalke. Balas dendam Pak Kajong. Nggih, jadi acara niku mangke banyak. Sehingga yang dianggap dilewati dia itu aman dan sentosa itu disebutkan tadi. Cuma azab kubur, kemudian daghtati, dan juga ketika melewati Siratal Mustaqim dia melalui atau menggunakan sayapnya para malaikat. Itu toh, jangan digebiah uyah atau bahasannya semuanya berarti selamat toh mulai awal sampai akhir loh. Dilihat dulu, dan yang perlu diketahui mboten gampang loh membaca kulhu 100 fi maradil maut kecuali orang-orang yang memang ditakdir seperti itu. Ojo dikira mati dina Jumat gampang. Mati mboten saged, angel. Ngoten lho. Suatu hal yang sifatnya tidak bisa
tepakne ngono mboten saged atau bahasane nggawe hoki-hokian, nggawe bejo-bejoan mboten saged Pak Kacong. Ini benar-benar tergantung amal ibadah Pak Kacong. Tegak jare. Itu hari Jumat ya. Kalau di hari Jumat baca kulhu, baca apa? Gimana? Kalau baca Quran gantung cuma hari Jumat. Kapanpun, kan hadisnya kan beda itu. Bebas. Ngoten lho. Nggih, nggih Bang, nggih Pak Kacang ya. Berani ikut, Jong. Sampun kan? Nggih, sampun monggo. Nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Gus Faiz dan Wasil dijelaskan bahwanyanya jika membaca kulhu ketika dalam keadaan sakit, maka dia itu apa itu dibebaskan dari fitnah kubur dan disempitkan dari kuburan. Diluaskan sampai melewati siratal mustaqim. Kemudian ini pertanyaan yang simpel dan singkat. Saya pernah membaca kitab di Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu, cuma saya itu agak lupa ingat. Jadi barang siapa yang membaca kulhu sampai 11 kali ketika melewati di depan kuburan, maka dia itu sama dengan dikek ganjaran sak wong sing nang kuburan niku. Oh nggih. Ati man mahon napa maka man mahon itu Ahlussunnah wal Jamaah itu membaca kulhu sampai 11 kali di depan kuburan, maka itu sama dengan wong mati yang ada di dalam kuburan. Napa? Nggih. Nggih, Bun. Ganjarane padha ambek wong mati saat itu membaca surat kulhu sampai 11 kali di depan makobir. Napa mungkin lebih enaknya jenengan mantap dan yakin gitu. Nggih. Matur suwun. Pertama tadi yang salah nggih. Ganjarane maca kulhu. Kulhu kul a'udzu bil falak, kul a'udzu birabbin nas nang kuburan. Mana? Sebenarnya itu sudah jelaskan di dalam kitab I'anahnya. Tentang I'anahnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa yang dibaca di dalam kuburan. Apa yang dibaca di kuburan. Yang pertama, tengeriki dingendikaaken di dalam qauluhu wa kuburin li rajulin. Tengeriki banyak sekali hadis-hadisnya. Yang pertama, ketika berkunjung ke orang tua, makamnya kedua orang tua, tengeriki dingendikaaken man zara qaihi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa alaihi. Siapa orangnya yang mengunjung makam orang tuanya seminggu sekali, bahasanya Jumat sekali, sejumat sekali, maka kalau itu dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan dicatat sebagai anak yang berbakti. Swarga Pak Kacang. Minggu sepisan. Ini nggih. Ini yang ya rek. Sing dipercaya terus apa Pak Kacang? Yang ditanyakan dari Sail Cak Zonep nih. Wa anil Imam Ahmad bin Hambal annahu qala idza dakhaltum al maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Muawwidzatain. Dawuhnya Imam Ahmad bin Hambal, kalau kalian semua itu masuk kuburan, masuk makom, maka bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain. Wa ja'alu sawabadzalika li ahlil maqabir, dan jadikanlah, hadiahkanlah ganjarannya itu semua kepada semua para ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena ganjaran tersebut akan sampai kepada mereka. Dan di dalam satu riwayat memang mengatakan bahwa itu semua nanti dia akan mendapatkan ganjarannya semua orang yang ada di situ. Mang hadis ini itu, mang tak waca tapi kok hilang. Mang teng I'anah wonten itu. Yang jelas itu tadi nggih, itu tadi teng napa namine teng I'anatul Talibinnya memang dijelaskan seperti itu.
Bon, napa namanya kalau yang di sini nih lo bahasa nih. Si. Pun Mbak Kajong. Pun ya. Niku sing terakhir percaya napa mboten Mbak Kajong? Atik sing terakhir niku ngeten, maca Fatihah situk diadiahno nang nggone wong sak kuburan. Apa gak pretelan niku Mbak Kajong? Fatihah mek situk sing diadiahi sakmono kae. Niku malah lek cara ibarat-ibaratnya kitab-kitab niku, kalau ada orang menghadiahkan satu Fatihah untuk banyak orang, maka secara zahir yang paling patut dengan keluasan kedermawanannya Allah niku Fatihah situk wong. Saged difaham Mbak Kajong? Jadi ila hadrati iki Fatihah situk Fatihah. Niku kira-kira Fatihah situk dire-sere didum. Napa oleh sak Fatihah kabeh? Sak Fatihah kabeh. Kok cek enak. Macane sepisan padahal. Mestine lak didum-dum lek matematika menungso niku. Mestine lek matematika menungso didum. Mong roti situk gawe wong akeh. Ya dis. Niku lek matematika menungso. Tapi berhubung niki kok cek enake. Delok rahmatin nang mendapatkan satu Fatihah secara utuh. Niku dawuh teng kitab Buya ngoten niku. Pun enten Pak Hanif, oh nggih, siap. Kalau tadi masalah redaksi hadis